Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam, Namo Buddhaya. Baik, rekan-rekan dimanapun Anda berada sekalian, se-Indonesia, se-Nusantara, dari Sabang sampai Merauke. Pada sore hari ini, saya ingin melanjutkan kembali catatan kritis saya. Jadi menyambung sebenarnya apa yang sudah saya bicarakan sebagaimana request dari seorang kawan dari Sumatera tentang ASN netral dalam pemilu. Jadi kemarin sebenarnya bagian pertamanya, ini adalah bagian yang keduanya. Saya ingin mencoba untuk membahasnya lebih mendalam lagi, aspek-aspek apa yang perlu kita cermati berkaitan dengan ASN netral dalam pemilu itu. Saya mencobanya tentunya mereview dari beberapa aspek. Tentunya yang pertama dari aspek perspektif ASN itu sendiri. ASN itu sendiri sebagai pribadi, bagaimana perspektif seorang ASN, bagaimana pemikiran seorang ASN berkaitan dengan konsep netral dalam pemilu itu. Yang kedua, dalam perspektif tentunya institusi tempat ASN itu bekerja, bagaimana mestinya hal yang disetting sehingga konsep netral itu betul-betul maksimal bisa kita upayakan bersama, tidak hanya di negeri ini, mungkin di tempat lain. Karena memang kalau kita melihat fenomenanya, ini bahasanya, bahasa ilmiahnya itu sebenarnya fenomena yang terjadi sampai hari ini, meskipun regulasi mengarahkan netral, tetapi fenomena yang berkembang patut diduga itu merupakan rasionalitas yang terkekang yang ada di dalam aparatur di tempat kita itu. Kemudian fenomena yang terjadi sebenarnya orientasi atau motivasi yang dilakukan oleh aparatur negara sampai dengan hari ini, fenomenanya mungkin lebih condong untuk mencapai tujuan atau motivasi diri pribadi, belum menjadi motivasi atau tujuan daripada institusi. Itu mungkin permasalahan yang mendasar. Sebagaimana tadi sudah saya singgung, kita akan mencoba melihat dari aspek pribadinya ASN itu sendiri, kemudian dari perspektif institusinya. Kalau kita bicara aspek pribadi aparatur, kita tidak hanya bicara ASN, tetapi ada TNI, ada Polri. Jadi hal yang mendasar sekali secara teoritis, pertanyaan yang paling mendasar, apakah ASN, TNI, Polri itu dalam pendekatan teori Maslow itu sudah terpenuhi apa yang seharusnya mereka dapatkan? Karena paradigma yang berkembang sejak masa penjajahan mungkin, karena di masa penjajahan dulu sudah ada VOC. VOC itu juga kaki tangannya ada orang pribumi yang dipekerjakan di sana. Pertanyaan mendasarnya, apakah kebutuhan secara teoritis sebagaimana teori Maslow sudah bisa terpenuhi? Artinya fenomena, model atau paradigma yang berkembang selama ini, bahasanya itu berkaitan dengan kesejahteraan ASN, TNI, Polri itu sudah bisa dikatakan mencukupi. Itu pertanyaan yang mendasar sekali berkaitan dengan teori Maslow itu. Jadi regulasi yang mengatur tentang salary, penggajian, take home pay bagi ASN, TNI, Polri itu tentunya perlu dikaji kembali. Bagaimana proses merumuskan standar gaji itu juga perlu dikaji ulang. Karena pandangan saya pada tahun sekitar 2010 itu pernah mencoba untuk menghitung berapa sih sebenarnya take home pay untuk PNS, TNI, Polri yang pangkat rendah. Jadi saya pernah mendapatkan angka di kisaran 9,7 juta. Jadi hampir mendekati
10 juta. Itu pun tahun 2010. Hitung-hitungan matematis berkaitan dengan standar hidup yang bisa dikatakan cukup. Kalau itu dilakukan tahun 2010, dicermati tahun 2010, dikaji, itu berarti 10 tahun yang lalu. Kalau kita kalikan 10, paling tidak, kalau kita menggunakan pertumbuhan ekonomi 5%, berarti terjadi pertumbuhan di kisaran 50%. Artinya apa? Artinya paling tidak kalau di tahun 2020 ini kisaran penghasilan yang diterima oleh PNS, ASN, TNI Polri yang pangkat rendah itu paling tidak di kisaran angka 16 juta lebih. Itu yang pangkat rendah. Itu hitungan kalkulasi yang pernah saya kaji pada tahun 2010. Nah, artinya ketika kita bicara netralitas tadi, apakah dari teori Maslow ini tentang kebutuhan fisiologis mereka itu sudah terpenuhi? Itu yang perlu dicermati. Karena kalau hal ini saja belum bisa terpenuhi, bagaimana misalnya pendapat yang disampaikan oleh beberapa pakar administrasi publik dari luar Indonesia, misalnya Wayne Pearson tadi, yang menyatakan ini mempengaruhi rasionalitas PNS. Ini akan mempengaruhi rasionalitas ASN, TNI, Polri. Meskipun di dalam regulasi kita diatur bahwasanya ASN itu harus netral. Regulasinya. Tapi fakta di lapangan beberapa pemilu kada terjadi itu sudah menjadi rahasia umum. Yang mereka tetap akan berinteraksi dengan politisi. Yang bahasanya para pakar administrasi publik tidak dari Indonesia mengatakan bahwasanya pada era sejak tahun era 50, 60, 70-an itu sudah terjadi interaksi antara politisi dengan administrator, politisi mempengaruhi administrator mencoba mempengaruhi politisi. Yang notabene sebagaimana vlog saya sebelumnya, ujungnya itu adalah sumber daya. Sumber daya itu apa? Anggaran di situ. Nah, itu yang perlu kita cermati kalau bicara perspektif tentang pribadi ASN. Jadi yang paling mendasar sekali adalah itu, penghasilan. Kemudian kita meningkat pada salah satu tingkatan kebutuhan Maslow tadi, yang paling penting berkaitan dengan aktualisasi diri. Kemudian sebelum aktualisasi diri ada penghargaan. Penghargaan itu bentuknya apa? Jabatan-jabatan yang ada di dalam ASN, TNI, Polri itu. Pertanyaannya, apakah proses penempatan dalam jabatan itu dilakukan dengan baik? Artinya dengan fair play. Ya memang kalau kita lihat secara normatif regulasi yang berkembang di Indonesia, terjadi perubahan paradigma sebagaimana penyampaian saya di vlog-vlog saya sebelumnya. Secara normatif memang ada paradigma hukum yang berubah ke kutub yang positif. Artinya secara formal sudah ada regulasi yang mengatur bahwasanya harapan itu pola karir dilakukan dengan baik. Nah, tetapi fakta di lapangan yang terjadi secara formil ya, tetapi secara material, mohon maaf saja, ini sudah menjadi rahasia umum di seluruh Nusantara. Bagaimana seseorang bisa menempatkan posisinya, karirnya itu, bagaimana seseorang yang aksesnya kuat terhadap kekuasaan itu bisa merequest karir tertentu, sehingga pola karirnya dia bagus. Jadi yang menentukan karir itu bukan lagi institusi, tetapi pribadinya. Pribadi si ASN, pribadi si oknum ASN, pribadi si oknum TNI, pribadi si oknum Polri. Nah, itu kan hanya beberapa gelintir oknum. Nah, tetapi untuk mencapai titik yang profesional tadi, pola karir yang fair play itu tentunya perlu sistem yang bagus. Nah, sistem yang bagus. Nah, ini yang belum sampai ke titik itu kita. Tidak hanya bicara dengan sistem penempatan pola karir, tapi proses rekrutmen juga perlu dikaji ulang. Nah, itu yang perlu dicermati berkaitan dengan netralitas ASN dalam pemilu termasuk TNI, Polri itu. Jadi penempatan pada jabatan-jabatan tertentu itu perlu dicermati kembali. Sebenarnya ujungnya itu bagaimana kekuasaan politik, pejabat politik tidak mengintervensi. Sebagaimana penyampaian saya sebelumnya, harus dijelaskan bagaimana membuat demarkasi, pemisahan antara jabatan politik dengan jabatan administrasi. Izin saya sambil ngopi sehingga bisa rileks. Ngopi sore dengan kopi dan rokok biasanya mengalir saja itu pemikiran-pemikiran yang kritis. Nah, itu yang perlu kita cermati bersama.
Tadi sudah kita bicara tentang dari perspektif ASN pribadi. Jadi di sana ada penghasilan yang kalau kita bisa simpulkan dari sisi perspektif ASN, tentunya ASN itu ingin penghasilannya cukup, tidak kurang. Nah, semua termasuk TNI Polri. Jadi kalau ini sudah berkecukupan, segala sesuatu kebutuhannya sudah sesuai dengan kebutuhan hidup layak, dengan standar pangkat rendah digunakan, dan nantinya juga harus dibarengi dengan penerapan hukum pembuktian terbalik. Ini sebenarnya penting untuk jabatan-jabatan tinggi, karena jabatan-jabatan tinggi itu mempunyai akses yang kuat untuk mempengaruhi formulasi, mempengaruhi pengambilan keputusan atau pengambilan sebuah kebijakan. Nah, artinya ketika sistem penggajian diperbaiki, ini harus diikuti dengan sistem hukum pembuktian terbalik. Jadi katakanlah misalnya saya kalau bisa, misalnya ada orang yang memberikan saya kacamata karena saya pejabat publik, saya harus melaporkan dalam tahun anggaran itu atau pada waktu saya menerima kacamata ini ke instansi berwenang, ke pejabat berwenang bahwa kacamata ini dari mana, sehingga legal. Jadi kalau saya tidak bisa mempertanggungjawabkan pemberian kacamata ini, bisa saja aparat penegak hukum yang lain yang punya kewenangan bisa mempertanyakan perolehan kacamata ini, kemungkinan besar dari salah satunya misalnya unsur suap. Nah, itu yang perlu kita cermati berkaitan dengan kajian dari perspektif pribadi aparatur sipil negara. Kemudian sekarang kita mencoba untuk menempatkan dia ASN itu dalam pendekatan institusi. Nah, pendekatan institusi artinya institusi besar adalah negara. Di mana posisi ASN itu sebenarnya? Sebenarnya sama. Posisi ASN, TNI, Polri itu sebenarnya sama. Ada hal yang mendasar sekali membedakan ASN, TNI, Polri. Pertama, itu adalah pekerjaan. Karena itu pekerjaan administratif. Perbedaannya dengan TNI, Polri ada yang bertugas di lapangan. Tetapi mereka ini sebenarnya kalau kita memahami dalam konteks filosofis, bahwasanya penjaga negara yang abadi sebenarnya itu adalah TNI, Polri, dan ASN ini. Artinya apa? Dia sebenarnya ketika kita bicara ASN, TNI, Polri, dia sebenarnya aparatur negara. Pejabat administrator, pejabat administrasi. Ada hal yang sangat membedakan mereka dengan pejabat politik. Bahasa saya pribadi, pejabat politik itu in the cost, mohon maaf. Karena ada masa jabatan 5 tahun, dipilih kembali, 5 tahun, dipilih kembali. Untuk tren Indonesia, untuk fenomena Indonesia. Jadi ini yang perbedaan yang mendasar secara konseptual. Artinya apa? Di titik ini, ketika dia ASN, TNI, Polri sebagai abdi negara, tidak hanya abdi masyarakat tetapi abdi negara, dia penjaga negara. Ini yang harus kita dudukkan dengan benar posisi ini. Karena fenomena yang berkembang sekarang di dalam regulasi politik yang mengatur di Indonesia, terjadi kerancuan mana pekerjaan, mana jabatan politik. Contohnya misalnya, mengapa TNI, Polri, dan PNS itu ketika akan mencoba untuk melamar jabatan politik harus mundur dari pekerjaannya? Kalau dari jabatan oke. Karena ada jabatan struktural. Tetapi kalau dari pekerjaan tidak bisa. Karena status PNS, ASN, TNI, Polri itu pekerjaan. Berbeda halnya dengan anggota DPRD, anggota DPR RI, anggota DPD, bupati, wakil bupati, gubernur, wakil gubernur, menteri. Itu bukan pekerjaan, itu jabatan. Nah, ini yang rancu di negeri ini. Yang harus kita kaji ulang bersama. Jadi sebenarnya benar kemarin ada gugatan berkaitan dengan undang-undang pemilu kada itu, beberapa rekan saya menggugat ke MK tentang status itu. Ya karena mungkin mohon maaf saja, kajiannya kurang maksimal sehingga yang dipenuhi hanya sebagian daripada tuntutan rekan-rekan di Jakarta, rekan-rekan PNS di Jakarta. Nah, itu berkaitan dengan institusi ASN dengan institusi negara. Jadi ketika dia sebagai penjaga negara yang abadi harus dibuatkan rule yang jelas, berbeda dengan jabatan-jabatan politik. Nah, ini sebenarnya filosofis yang demikian ketika ASN, TNI, Polri sebagai aparatur negara, tidak hanya pelayan masyarakat, tidak hanya abdi masyarakat, tetapi abdi negara, penjaga negara.
filosofisnya di sini mereka sebenarnya sudah menyerahkan hak pilihnya itu kepada negara. Dan sangat rasional sekali, yang namanya TNI, Polri, PNS itu tidak memilih dalam pemilu. Selama dia tetap berstatus sebagai TNI, Polri, PNS. Bahkan, mohon maaf, bahkan pasangan hidupnya, suami istrinya juga tidak memilih. Itu tidak keliru, karena apa? Karena mereka ini menerima biaya hidup dari negara. Itu bedanya dengan orang yang bukan aparatur negara. Nah, dengan konseptual seperti itu, maka sebenarnya dasar itu yang membuat mereka bisa bekerja kepada publik secara netral, termasuk dalam pemilu bisa netral. Yang menjadi sandungan berkaitan dengan pola karir mereka ini. Karena pola karir mereka, top leader mereka, misalnya di Indonesia, top leadernya yang mengurus kewenangan pegawai ternyata kepala daerah, kemudian menteri, yang notabene mereka ini semua jabatan politik. Kemudian lagi untuk rekrutmen Kapolri misalnya, rekrutmen Kapolri tetap dia dibawa ke pembahasannya ke DPR RI. Artinya apa? Politisi masih menjadi upline-nya para aparatur negara ini. Nah, memang ini akan bisa membongkar struktur negara kita kalau kita mencoba untuk mengkaji secara rigid satu persatu berkaitan dengan status ASN TNI Polri ini. Karena logika saya, pemahaman saya, sebagaimana yang saya katakan tadi, misalnya rekrutmen Kapolri, tidak ada urusan lagi dengan politisi, karena itu pola karir yang jelas. Kapolri, Panglima itu urusan negara. Memang dia tetap melayani publik, tetapi ini institusi negara. Jadi hal yang sangat mendasar juga sebenarnya kita tidak perlu sungkan untuk mencoba untuk mereview atau mengkaji ulang tentang struktur negara kita, karena sebenarnya kita pernah menerapkan keberadaan Perdana Menteri dengan Presiden, mungkin pada pemerintahan Bung Karno dulu. Nah, ini titik kritisnya nanti ke sana dia arahnya. Karena pimpinan tertinggi ASN siapa? Seharusnya secara filosofis sekretaris negara, sebagaimana penyampaian vlog saya sebelumnya. Untuk TNI ya Panglima TNI, untuk Polri ya Kapolri. Nah, ini sebenarnya yang menentukan sebenarnya lebih banyak adalah kepala negara, bukan kepala pemerintahan. Selaku pimpinan negara, selaku kepala negara, bukan kepala pemerintahan. Karena dia adalah aparatur negara yang melekat di dalam institusi negara, TNI, Polri, PNS ini. Sehingga dengan membuat demarkasi yang jelas seperti itu, maka ruang perdebatan, ruang untuk menggait atau mempengaruhi ASN termasuk TNI Polri dalam pemilu itu tidak ada lagi ruang untuk merayu mereka. Nah, ini harus perlu kita benahi bersama secara nasional. Nah, itu yang perlu kita cermati sebagai prolog saya tentang ASN harus netral dalam pemilu. Coba sekarang kita kuliti menggunakan beberapa paradigmanya atau konsep-konsep yang disampaikan oleh Rosenblum. Ada pendekatan politik, kemudian ada pendekatan manajemen, kemudian ada pendekatan hukum, kemudian ada pendekatan budaya. Di pendekatan politik misalnya, di pendekatan politik tawaran atau kajian atau telah atau rekomendasi yang ingin saya sampaikan berkaitan dengan ASN netral itu, ya tidak ada bahasa lain, dibuat demarkasi yang jelas. Mana pejabat politik, mana pejabat administrasi. Mereka harus duduk setara. Nah, sebagaimana vlog sebelumnya, tidak lebih mudah mengeksekusi kebijakan yang menjadi tugas kewenangan pejabat administrator dibandingkan membuat kebijakan yang dibuat para politisi. Nah, itu pendekatan politik yang harus kita lakukan. Kemudian tentunya ini pendekatan politik ini sebenarnya ujung muaranya itu adalah sistem politik yang notabene lagi-lagi dibuat oleh politisi, mohon maaf. Sementara komposisi Senayan, parlemen kita, itu minimal ada 9 fraksi. Mungkin sekarang 10 fraksi kalau tidak salah. Jadi kalau ketika terjadi formulasi kebijakan, dalam hal ini ingin membuat regulasi tentang ASN TNI Polri,
tentunya 10 fraksi ini terlibat. Sebagaimana misalnya konsepnya David Aston, dalam proses keputusan ada namanya jaring-jaring keputusan. Jaring-jaring keputusan itu ada orang-orang kelompok kepentingan yang mencoba untuk melakukan lobby-lobby berkaitan dengan apa yang mau diputuskan berkaitan dengan regulasi ASN TNI Polri. Saya rasa banyak yang akan bermain di sana. Karena menggait ASN itu sangat seksi sekali. Siapapun berkuasa, rezim manapun berkuasa, memegang ASN itu enak. Karena jelas suaranya 4 juta. Belum lagi pasangan hidupnya, suami istrinya. Belum lagi anak-anaknya. Nah, pemikiran ini harus dihilangkan di arena politik kita. Di arena politik kita. Jadi permasalahannya sebenarnya di proses formulasi kebijakan. Ya, sebagaimana penyampaian David Aston tadi, banyak kepentingan ada di sana. Kalau konsep saya, yang namanya parlemen, proses pengambilan kebijakan, itu harusnya ada 2 kutub. A atau bukan A. C atau bukan C. Jadi bagaimana mungkin membuat kutub pilihan kalau fraksinya itu 9 sampai 10, yang ada itu bargaining kepentingan. Akhirnya apa? Konsep-konsep yang idealis itu pasti akan kalah. Kemungkinan besar akan kalah. Termasuk konsep idealis tentang menempatkan ASN TNI Polri ini. Artinya apa? Perlu kita mengkaji ulang sistem politik kita. Ini kesempatan yang bagus sebenarnya untuk presiden sekarang, rezim sekarang. Berani tidak mengeluarkan perpu yang mengatur tentang parliamentary threshold itu minimal 35%. Pertanyaannya kenapa parliamentary threshold 35%? Ketika parliamentary threshold 35%, hanya ada 2 kubu yang bisa masuk ke parlemen. Berapapun jumlah parpol, mau 50, mau 100, itu syaratnya harus memenuhi 35%. Artinya apa? Artinya mereka harus berfusi. Masalah bagaimana nomenklatur nanti struktural di parlemen itu urusan teknis. Yang penting yang masuk parlemen hanya 2 kutub. Kenapa 2 kutub? Karena ketika akan membuat kebijakan, itu perdebatannya hanya pilihannya 2. A atau bukan A. Tidak ada bargaining lagi di sana. Jadi publik bisa memantau mana kelompok yang idealis, mana kelompok yang tidak idealis. Kalau mereka yang menang kelompok tidak idealis, saya rasa pemilu berikutnya kelompok atau partai-partai itu tidak akan dipilih oleh publik. Nah, itu yang tidak terjadi di sistem politik kita. Jadi permasalahan di sistem politik ujungnya. Karena hari ini yang menjadi penguasa, menjadi panglima adalah politisi. Sehingga kita tidak bisa bicara banyak. Di sana ada bargaining kepentingan. Nah, itu yang berkaitan dengan ujung muara di sistem politik. Kemudian kita bicara di sistem manajemen. Sistem manajemen ini sangat berkaitan dengan ekonomi. Tadi saya sudah menyinggung bahwasanya ketika kita bicara ASN netral, TNI Polri netral, pertanyaannya mendasar, apakah kebutuhan fisiologis mereka sebagaimana konsep teori Maslow, teorinya Maslow sudah dipenuhi? Artinya ketika kita memanage, bicara institusi negara, di sana ada APBN. APBN dulu, karena regulasinya sentralistik. Paradigma yang harus diubah adalah bahasa yang ke publik itu bahwa APBN untuk kesejahteraan rakyat. Oke, saya setuju. Siapapun setuju. Tetapi yang lebih utama pertanyaannya, apakah aparatur negaranya sudah sejahtera? ASN yang di dalamnya ada guru, para medis, perawat, dokter, dan lain sebagainya, TNI Polri. Apakah mereka sudah sejahtera? Kalau aparatur negara ini belum sejahtera semua, jangan bicara kesejahteraan publik. Jadi paradigma itu harus kita rubah. Se-Indonesia. Jadi mereka lah yang harus kita sejahterakan dulu. Berapapun anggaran sisa itu baru untuk publik. Itu rasional, pilihan yang rasional. Sebagaimana penyampaian saya sebelumnya. Tetapi dibarengi dengan hukum pembuktian terbalik. Tidak boleh ada korupsi 1 rupiah pun. Dengan catatan bahasa saya seperti saya tadi, pangkat terendah itu minimal menerima uang 15-16 juta per bulan. Dengan kondisi sebelum corona, ini sudah corona lebih parah lagi. Nah, ini paradigma ini harus kita rubah. Jangan lagi kita membodoh-bodohi publik. Artinya mengelabui publik bahasa saya. Mungkin bahasanya mengelabui publik. Katakanlah ketika publik komplain, "Woi, gaji ASN TNI Polri kok besar-besar."
Nah ini kaitannya dengan rekrutmen Polri, TNI Polri dan ASN. Yang direkrutmen itu harus lulus seleksi, ada proses seleksi. Jadi jawaban ke publik apa? Kalau Anda mau jadi ASN TNI Polri, Anda harus daftar tes. Testing itu harus ada syarat-syaratnya. Sebelum testing melengkapi syarat, baru diadakan testing. Kalau tidak lolos, berarti Anda tidak memenuhi syarat jadi TNI Polri. Itu yang kelebihan TNI Polri dan PNS. Mereka bukan kelas biasa. Mohon maaf. Karena ada proses seleksi testing dan itu harus dibuat secara rigid, serius sungguh-sungguh oleh negara. Tidak ada KKN untuk rekrutmen. Jadi kita bisa mempertanggungjawabkan kepada publik berkaitan dengan penghasilan mereka tadi. Nah itu berkaitan dengan pendekatan manajemen penghasilan mereka. Kemudian pola karir mereka, tour of duty mereka, lakukan dengan baik. Kalau memang lelang jabatan, lakukan lelang jabatan dengan baik. Jangan ada judulnya lelang jabatan, tapi di belakang layar bermain-main. Melakukan pendekatan pribadi dengan asesor. Melakukan pendekatan pribadi dengan tim penilai yang memberikan penilaian berkaitan dengan lelang jabatan dalam pola karir itu. Itu kan konyol namanya. Nah, ini yang perlu kita cermati berkaitan dengan pendekatan manajemen tadi. Jadi pendekatan manajemen kuncinya salary sama pola karir. Kemudian pendekatan di dalam pendekatan manajemen juga bagaimana menyiapkan mereka untuk pensiun aparatur itu. Sehingga mereka betul-betul survive. Mereka diberikan penghasilan yang cukup sehingga totalitas mereka yang bekerja itu untuk bangsa dan negara termasuk publik tadi. Nah itu berkaitan dengan pendekatan manajemen. Kemudian pendekatan hukum sebagaimana yang disampaikan sebagaimana konsepnya Rosendum, pendekatan hukum. Ya rule of law, kemudian asas yuridikitas, asas legalitas. Nah, regulasi hukum ini tidak akan bisa maksimal, tidak akan bisa menuju titik ideal apabila sistem politiknya belum diperbaiki. Sebagaimana penyampaian saya tadi, kalau parlemen masih warna-warni dan lebih dari 2 fraksi, tidak bisa. Tidak mungkin. Karena awal munculnya rekomendasi atau wacana untuk melakukan formulasi kebijakan berkaitan dengan ASN TNI Polri kan di parlemen juga. Jadi tidak akan bisa berjalan maksimal. Kemudian yang paling penting adalah pendekatan budaya. Sebenarnya di Indonesia pendekatan yang paling sulit kita lakukan adalah pendekatan budaya. Kenapa? Karena orang Indonesia itu sebenarnya dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas sampai Pulau Rote itu adalah masyarakat sosial. Masyarakat yang hidupnya guyup seperti di vlog saya sebelumnya. Mereka masih memelihara hubungan kekerabatan, kekeluarga. Sehingga ketika dilakukan penerapan sistem atau model yang modern, yang lebih mengedepankan profesionalisme, sulit, sangat sulit. Jadi sejak awal kita merdeka dulu mungkin fenomenanya salah satu kementerian dikuasai suku ini, salah satu kementerian dikuasai suku ini, salah satu kementerian, itu yang terjadi. Nah memang meskipun demikian, Indonesia sebenarnya sudah mencoba untuk melakukan perubahan budaya ini. Contohnya misalnya, senior-senior kita, pendahulu kita, pejabat sebelum kita di negeri ini, mereka membuat sekolah kader itu. Nah sekolah kader ini sebenarnya entry point daripada upaya untuk memperbaiki budaya menuju profesionalisme tadi. Termasuk yang sangat mendasar sekali yang belum saya singgung, kita secara nasional belum punya blueprint pengembangan SDM, belum ada sampai hari ini. Permasalahan kita itu sebenarnya sebagaimana cerita saya di vlog sebelumnya, ketika kita bicara SDM itu ada 4 unsur, SQ, IQ, EQ, sama PQ. SQ lebih banyak, seharusnya lebih dini diberikan. SQ itu spiritual question. Maka saya sangat apresiasi sekali dengan keberadaan sekolah pondok-pondok pesantren, kemudian peseraman, seminari yang sebenarnya orientasinya itu mendorong penguatan SQ, bukan peningkatan, penguatan spiritual question. Harapan saya tentunya di semua daerah di Indonesia sudah ada model-model pondok, seminari, peseraman yang dikolaborasikan dengan pendidikan formal. Nah ini. Kemudian pendekatan IQ,
sama EQ yang ini lebih banyak di lembaga formal, sebagaimana penyampaian saya tadi, kita belum punya blueprint pengembangan SDM. Kementerian saya sekarang, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, saya sudah beberapa kali melempar di sosial media ketika pertama dilantik Pak Nadiem Makarim sebagai menteri. Tolong dicermati jumlah universitas di Indonesia. Karena kita tidak butuh banyak universitas. Karena output daripada universitas ini sebenarnya nanti di kementerian-kementerian. Karena dia olah pikir, brainstorming. Sementara secara faktual kita di lapangan yang kita butuhkan itu skill, berarti poltek. Jadi saya rasa tidak perlu universitas banyak-banyak di Indonesia. Bahkan artinya itu sudah saya berulang kali sampaikan di sosmed. Harapan saya Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan mengkaji ulang lagi jumlah university itu. Makanya di luar negeri, di Australia, Anglo-Saxon itu, anak-anak itu lebih banyak masuk ke college, bukan university. Jadi hal yang positif dari orang lain, dari negeri lain, kalau itu memang bagus, kenapa tidak kita adopsi? Artinya apa? Memang pendekatan budaya berkaitan dengan ASN itu harus kita membutuhkan waktu lama untuk melakukannya. Oke lah, yang sudah ada ASN, TNI Polri yang sudah ada, sudahlah. Tapi untuk yang mau direkrut pulang ini, itu harus kita siapkan. Paling tidak investasi pendidikan itu bisa paling cepat kita dapatkan hasilnya itu 10 tahun. Nah, itu yang perlu kita cermati berkaitan dengan pendekatan budaya, institusi negara, posisi ASN tadi. Jadi intinya berkaitan dengan pendekatan budaya tadi adalah penguatan SDM tadi. Kultur kita harus kita dorong untuk berubah, yang lebih pro kepada profesionalisme. Jadi rekrutmennya mencari yang profesional. Ada lembaga-lembaga pendidikan kedinasan. Kemudian dibantu nanti kalau memang regulasinya bagus, ada blueprint pengembangan SDM dibuat oleh negara. University dikurangi, hanya negeri saja. Nanti kalau yang lain itu mungkin poltek. Karena di kehidupan nyata itu yang dibutuhkan skill, bukan brainstorming atau pemikir itu tidak. Pemikir mungkin lebih banyak nanti masuk ke dalam sebagai aparatur negara tadi, administrator tadi. Nah itu mungkin hal-hal yang sangat mendasar sekali berkaitan dengan posisi ASN dalam pemilu, harapannya netral. Jadi kalau tidak, kata kuncinya, kesimpulannya, coba saya simpulkan dari perspektif pribadi ASN itu sendiri, tentunya harus merujuk teori Maslow. Jadi harusnya kesejahteraan mereka sudah lebih dari cukup, artinya berkecukupan sampai hitung-hitungan dengan fakta di lapangan. Misalnya dia harus mampu menyekolahkan 2 anaknya sampai di jenjang perguruan tinggi lulus. Bagaimana hitung-hitungannya itu sudah teknis. Jadi arahnya ke sana berpikir. Jadi ASN, TNI, Polri harus bisa hidup secara berkecukupan hingga dia mampu mengkuliahkan anaknya ke jenjang yang lebih baik. Salary-nya dia itu. Berapa angkanya itu teknis. Itu yang perlu dicermati. Kemudian ketika kita bicara ASN netral dan TNI Polri PNS netral dalam pemilu, coba kita konfrontir dengan konsepnya Rosenblum. Pendekatan politik berarti muaranya politik. Jadi regulasi harus mendukung upaya untuk menetralkan mereka. Jadi regulasi politik para politisi, aktor-aktor politik harus bisa membuat regulasi yang memposisikan mereka netral. Harusnya ada demarkasi antara pekerjaan politik dengan pekerjaan administrasi. Nah, ini kaitannya dengan pejabat pembina kepegawaian, siapa yang menentukan pola karir TNI, Polri, PNS. Itu harus jelas, harus pejabat yang bukan pejabat politik. Nah, ini ujungnya sebenarnya harusnya ada pemisahan antara kepala negara dengan kepala pemerintahan. Dan Indonesia pernah melakukan itu pada masa Bung Karno. Kemudian pendekatan manajemen, karena kita bicara institusi berarti manajemen ada anggaran di sana. Pertanyaan mendasar, APBN, skala prioritas utama adalah aparatur negara. Sejahterakan mereka dulu biar mereka tidak kekurangan. Baru bicara publik. Itu kata kuncinya, tidak ada yang lain. Jadi paradigma harus dirubah. Tidak lagi bicara rakyat, tapi ujung-ujungnya uang yang untuk rakyat hilang. Mohon maaf. Kemudian pendekatan hukum bisa berjalan, bisa dibuat bagus. Bentuk hukumnya itu formulasi yang mengatur bisa dibuat bagus apabila politisi sudah selesai urusannya. Sistem politik sudah selesai urusannya. Nah, itu yang perlu dicermati.
Kemudian pendekatan budaya, ini PR besar. Ini blueprint yang besar, yang notabene harus dibuat sungguh-sungguh. Perlu dilakukan pemikiran-pemikiran mendalam, perlu memeriksa lagi regulasi-regulasi pendidikan yang mengatur tentang pendidikan kita. Karena pada dasarnya di lapangan itu tidak membutuhkan pemikir banyak-banyak, itu praktisi yang perlu kita butuhkan. Artinya apa? Ini berkorelasi dengan lembaga pendidikan, termasuk lembaga pendidikan untuk memproduk TNI, Polri, PNS tadi. Jadi institusi-institusi kementerian itu punya sekolah-sekolah sendiri. Tinggal nanti berapa universitas dibutuhkan, ini yang mensupport nanti penambahan tenaga untuk kementerian dan TNI, Polri. Jadi tidak perlu lagi universitas swasta yang banyak-banyak itu. Kalau memang terpaksa, mereka dirubah menjadi politeknik. Nah, itu yang berkaitan dengan hal-hal yang perlu kita pikirkan bersama untuk kebaikan kita semua, sehingga ujungnya itu, muaranya itu ASN, TNI, Polri bisa berpikir netral, bisa berbuat netral ketika memberikan pelayanan kepada publik. Nah, demikian hal-hal yang bisa saya sampaikan berkaitan dengan konsep ASN netral dalam pemilu, termasuk TNI, Polri. Apabila dalam penyampaian tadi ada yang kurang berkenan, saya mohon maaf, dan semua ini merupakan kajian dari sisi ilmiah. Akhirnya saya sudahi dengan menyampaikan Pramesanti. Om Santi 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 Om. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Terima kasih.